Selamat datang di Polman. Politeknik Manufaktur Bandung adalah politeknik pertama di Indonesia yang dahulu bernama Politeknik Mekanik Swiss ITB atau PMS ITB. Pendirian PMS ITB merupakan hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss pada tahun 1973. Namun PMS ITB baru diresmikan secara formal pada tanggal 24 Maret 1977. Saat ini Polman memiliki 4 jurusan dan 10 program studi dengan total student body 1.200 mahasiswa. Sejak tahun 2002, seluruh program studi yang diselenggarakan oleh Polman memperoleh nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan tahun 2003 Polman meraih sertifikat ISO 9001 untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu keunggulan yang dimiliki Polman adalah penerapan pembelajaran yang disebut dengan Production Based Education atau PBE. Melalui PBE, mahasiswa dilibatkan langsung dengan kegiatan produksi untuk permintaan industri yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan melalui metode Co-op 321. 3 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester kembali ke kampus. Melalui metode tersebut, maka lulusan Polman selain mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan, mereka juga memiliki sikap kerja dengan budaya industri yang dibentuk selama perkuliahan. Jurusan pertama yang diselenggarakan sejak awal perkuliahan Polman pada tahun 1976 adalah jurusan Teknik Manufaktur. Jurusan ini memiliki 4 program studi, 3 prodi merupakan program D3 yaitu Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi, Pemeliharaan Mesin, Teknologi Manufaktur, serta 1 program D4 yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur. Lulusan jurusan ini akan memiliki kompetensi dalam melakukan berbagai proses manufaktur, meliputi pembuatan perkakas presisi seperti mold and die, jig and fixture, tooling, dan berbagai mesin khusus lainnya yang dibutuhkan oleh industri. Jurusan kedua yang diselenggarakan sejak awal adalah Teknik Perancangan Manufaktur yang memiliki 3 program studi. 2 program D3 yaitu Prodi Teknologi Perancangan Perkakas Presisi dan Teknologi Perancangan Mekanik, dan 1 program D4 yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur. Lulusan jurusan ini akan memiliki kompetensi dalam teknologi perancangan perkakas presisi, perancangan mesin perkakas, dan perancangan berbagai alat atau mesin khusus lainnya. Perancangan manufaktur merupakan hulu dari setiap rangkaian kegiatan manufaktur. Maka lulusan jurusan ini akan menempati posisi strategis pada sektor industri manufaktur. Jurusan ketiga adalah Teknik Pengecoran Logam yang dibuka sejak tahun 1986 dan memiliki 1 program studi yaitu program D3 Teknologi Pengecoran Logam. Pada saat itu, jurusan ini merupakan foundry school pertama di Indonesia dan lulusannya memiliki peranan yang besar dalam perkembangan industri foundry di tanah air. Kompetensi lulusan jurusan ini adalah penguasaan teknologi pengecoran logam yang meliputi perancangan tuangan, pembuatan pola, pembuatan cetakan pasir, proses peleburan, perlakuan panas, serta pengujian dan analisa bahan. Sehingga mereka mampu membuat komponen coran berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai sektor industri, seperti industri otomotif, pertambangan, dan industri alat berat. Pada tahun 1995 dibuka jurusan keempat, yaitu Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, yang menyelenggarakan 1 Prodi D3 Mekatronika dan 1 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Jurusan ini menghasilkan ahli teknik yang kompeten dalam merancang dan menangani sistem perangkat otomatis. Para lulusannya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang mekanika, elektronika, dan informatika. Keterampilan tersebut menjadi dasar untuk merancang, merangkai, dan memelihara permesinan atau peralatan otomatis baik secara terpisah maupun secara terintegrasi dalam satu sistem manufaktur.
Dalam menyikapi perubahan teknologi yang semakin cepat serta menyongsong era revolusi industri 4.0, maka Polman perlu mengambil langkah-langkah pengembangan dengan penguatan program studi yang ada dan mengembangkan program-program studi baru yang relevan dengan rencana pengembangan industri nasional. Oleh karena itu, Polman telah merencanakan untuk membangun kampus 2 di Kabupaten Majalengka yang akan mengakomodir 40 program studi baru dengan kapasitas student body sekitar 16.000 mahasiswa. Kampus 2 ini merupakan langkah penting dalam mencapai visi Polman, yaitu untuk menjadi institusi terdepan dalam bidang pendidikan, pengembangan dan penerapan teknologi manufaktur yang berkelas dunia.